Shalom teman-teman. Hari ini ketemu lagi dengan Kak Yudi dalam inspirasi sekolah minggu by request. Ya, ada yang inbox ke saya begini, Kak, bagaimana mengawali cerita yang baik? Bagaimana mengawali cerita yang baik? Oke, karena itu Kak Yudi mau sampaikan bagaimana tips mengawali cerita yang baik. Oke. Mengawali cerita yang baik, awal itu menentukan apakah anak akan tertarik dengan cerita yang kita bawakan. Kalau awalnya sudah nggak menarik, awalnya nggak seru, awalnya nggak misterius, awalnya sudah bisa ditebak, biasanya anak-anak nggak akan mengikuti ceritanya. Contoh aja, kalau kita nonton film, di awalnya udah nggak seru, nggak menarik, wah kita ganti film yang lain. Kalau kita nonton TV, lihat channel ini kurang seru, pindah ke channel yang lain. Kenapa? Karena pendahuluannya atau awalnya tidak menarik, tidak membuat orang tertarik untuk mengikuti cerita itu seterusnya. Nah, jadi bagaimana kita mengawali cerita? Ada banyak kesalahan ketika kita mengawali cerita. Ini yang sering saya temukan ketika melihat guru-guru sekolah minggu bercerita. Yang pertama, menanyakan hal-hal yang nggak perlu. Contohnya, sudah makan? Kalau anak-anak jawab sudah makan atau belum makan, gimana? Kita kalau umpamanya semua jawab nih, belum makan kak, kakak mau ngasih makan. Atau sudah siap dengar cerita? Nanti kalau satu kelas teriak belum, kakak tetap aja ceritakan. Nah, itu pertanyaan basa-basi yang tidak perlu. Dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan basa-basi yang lain yang tidak perlu di awal cerita. Lalu apalagi melepaskan inti cerita di awal cerita. Mungkin ini buat pemula ya, atau bahkan yang sudah senior yang sudah sering cerita juga sering kesalahan juga ini, melepaskan inti cerita di awal cerita. Contohnya begini, hari ini kakak mau cerita tentang Nabi Nuh yang membuat bahtera sehingga 3 anaknya dan 3 mantunya, 8 orang selamat. Sudah selesai. Kenapa? Karena inti cerita atau keseluruhan cerita sudah disimpulkan di awal cerita dalam kalimat yang pendek tadi. Nah, untuk menghindari bagaimana kita gagal dalam mengawali cerita, hari ini Kak Ibu mau berikan tips. Yang pertama, bagaimana supaya cerita kita menarik. Yang pertama, daripada menanyakan hal yang basa-basi atau menanyakan hal yang tidak perlu, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memulai cerita dengan istilah baru. Dengan istilah baru. Contoh, saya mau mengawali cerita dengan istilah kusta. Kusta. Adik-adik pernah dengar kusta nggak? Rata-rata tidak. Kenapa? Karena di Indonesia yang terkenal itu bukan kusta, tapi lepra sebutannya. Kusta atau lepra. Nah, adik-adik, kusta atau lepra ini adalah penyakit kulit yang berbahaya. Karena kalau dia sudah parah, biasanya akan merusak jaringan tubuhnya. Bisa tanggal jari-jarinya, begitu ya kira-kira ya yang sering kita lihat. Dulu penyakit kusta ini adalah penyakit yang dianggap kutukan Tuhan dan penyakit yang mengerikan, menular dan mengerikan. Sehingga orang-orang yang sakit kusta itu di zaman Alkitab disingkirkan. Mereka tinggal di goa-goa, mereka tinggal di pinggiran-pinggiran kota, di tempat-tempat sepi, di kuburan gitu ya. Kenapa? Karena mereka nggak boleh bersatu dengan orang-orang yang sehat. Lalu kalau orang kusta ini mau keluar daerahnya, mau beli makanan ke tempat orang sehat, dia harus menyelubungi seluruh tubuhnya dengan kain. Dan dia harus bawa lonceng kecil. Nah, belum cukup sampai di situ, dia harus berteriak najis, najis gitu ya. Jadi adik-adik, nanti kalau ada yang depan rumah, ada suara bunyi kleneng-kleneng najis, najis gitu, dan teriak, "Mama, beli es krim najis." Itu bukan es krim najis, itu orang kusta sedang lewat gitu ya. Nah, kemudian kakak bisa lanjutkan dengan cerita 10 orang kusta atau cerita-cerita tentang kusta yang lainnya ya. Jadi awal ceritanya dengan istilah baru, apa tadi? Kusta. Itu yang pertama, mengawali cerita dengan istilah baru. Yang kedua, mengawali cerita dengan tujuan cerita. Tujuan ceritanya yang mau disampaikan tentang apa? Nggak boleh sombong. Oke, nggak boleh sombong, harus rendah hati. Nah, kebetulan temanya nggak boleh sombong, tapi ceritanya tentang Daud dan Goliat. Nah, kita masuk ke tujuan cerita. Kita mengawali dengan tujuan cerita. Contohnya begini, adik-adik,
Pernah nggak adik-adik melihat orang yang sombong? Atau adik-adik sendiri pernah nggak menyombongkan diri? Nah, adik-adik, di dalam Alkitab, orang yang sombong itu direndahkan Tuhan. Jadi orang yang rendah hati itu ditinggikan Tuhan. Nah, cerita hari ini akan membahas bagaimana seorang yang sombong itu direndahkan Tuhan. Yuk kita ikuti ceritanya. Nah, tujuan ceritanya dibicarakan di awal. Kita akan membahas tentang nggak boleh sombong. Nanti kakak boleh cerita tentang Goliat yang sombong dan seterusnya. Yang berikutnya, yang ketiga, mengawali cerita dengan masalah-masalah yang terjadi saat ini. Contohnya, bagaimana kalau kemarau aja, atau kalau hujan. Kita mau cerita Nabi Nuh umpamanya, kita mau cerita tentang air bah umpamanya. Kita ngomong tentang hujan dulu di awalnya. Masalah-masalah yang terjadi saat ini dihubungkan nanti cerita yang akan kita sampaikan. Gimana kalau terjadi hujan sehari semalam adik-adik? Di kota kita ini, Jakarta, Tangerang. Wah, banjir Pak. Gimana kalau hujannya 3 hari 3 malam? Wah, banjirnya tambah tinggi. Gimana kalau hujannya 40 hari 40 malam? Wah, itu pasti serem sekali ya. Nah, kemudian kakak-kakak bisa masuk ke cerita Nuh. Waktu itu Tuhan sedang merencanakan sesuatu karena begitu jahatnya manusia dan seterusnya. Yang berikutnya, mengawali cerita langsung pada adegan cerita. Enggak basa-basi, begitu firman Tuhan selesai, lalu kita siap bercerita. Dikaji. Suatu malam, semua orang sudah ada di dalam rumah, termasuk orang ini. Dia di dalam rumah, bersekutu di rumah. Ada yang mengetuk pintu. Lalu, mereka ketakutan. Kenapa? Pada waktu itu orang-orang Kristen sedang diburu, ditangkap, dimasukkan penjara, bahkan ada yang dibunuh. Mereka takut, jangan-jangan ini prajurit yang menyamar. Dia berkata shalom, padahal begitu pintu dibuka dia akan menangkap kita. Dengan ketakutan lagi, mereka ketakutan, tapi seorang ibu dia tidak tahu. Aku kenal suaranya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu cerita Rasul Petrus dilepaskan dari penjara dan ibu yang membuka tadi bernama Rodi dan seterusnya ya. Lalu dengan ilustrasi kakak-kakak bisa memakai ilustrasi pendek untuk mengawali cerita. Contohnya mau cerita Paskah. Tapi kalau awal ceritanya dengan ilustrasinya nggak boleh panjang ya. Kakak-kakak boleh cerita tentang Paskah. Di sebuah desa adik-adik ada seorang petani, dia memelihara ayam. Ayamnya ini suatu malam sudah tidur di kandang. Ketika dia pergi, kandangnya terbakar. Paginya Pak Tani ini, pokoknya terbakarnya sampai habis. Paginya Pak Tani ini melihat tumpukan kandangnya sudah jadi abu dan arang-arang begitu. Dia melihat seonggok sesuatu yang hitam. Ini ayam yang terbakar. Dia ambil, dia mau kuburkan. Ketika dia angkat itu ayam, ternyata di balik ayamnya ada 4 ekor anak ayam keluar. Mereka selamat. Itu ibunya berkorban untuk anak-anaknya. Mungkin ketika terbakar dia panggil anak-anaknya, lalu dia kembangkan sayapnya, diselimuti anak-anaknya, ditutupin. Ketika kebakaran itu melanda, dia mati, tapi anak-anak selamat. Nah, hari ini juga ada seseorang yang berkorban untuk kita. Mari kita ikuti cerita hari ini. Yaitu dengan ilustrasinya pendek, nanti cerita Paskahnya. Yang berikutnya kita mengawali cerita dengan object lesson atau alat peraga. Nih, jadi punya alat peraga contohnya ini ya. Tuhan sudah memberi kita sukacita. Damai sejahtera, sukacita ditaruh dalam hati kita. Tapi seringkali kita menjauh dari Tuhan sehingga sukacita itu hilang. Kita merasa marah, kita merasa gelisah, kita merasa takut, khawatir dan sebagainya. Kenapa? Sukacitanya hilang, diambil sama setan. Karena pengaruh-pengaruh dari media sosial dan sebagainya ya. Kita nggak deket Tuhan, kita nggak baca firman, sukacitanya diambil sama itu.
bilang. Nah, kalau kita mau dekat sama Tuhan lagi, kita bilang sama Tuhan, Tuhan berikan aku sukacita. Ketika kita membaca firman-Nya, kita menemukan janjinya, maka sukacita itu dipenuhi. Sukacita itu ada lagi dalam diri kita, ya. Tapi kalau kau jauh lagi dari Tuhan, hilang sukacita. Ya makanya dekat sama Tuhan ya. Kita ikuti cerita hari ini, oke? Dan Yesus berkati. Itu tadi tips-tips bagaimana mengawali cerita ya, daripada ceritanya membosankan. Pokoknya ceritanya itu harus asik di awalnya. Paling tidak buat misteri. Kalau tokoh-tokohnya sudah terkenal, contohnya cerita-cerita yang sudah populer seperti Daud dan Goliat, seperti Daniel, seperti Nuh gitu ya, itu kan udah populer. Kakak-kakak bisa pakai metode sudut pandang yang berbeda. Nah nanti kita bahas di inspirasi sekolah minggu selanjutnya ya. Jadi ceritanya dibuat misteri, bila perlu nama tokohnya disembunyikan untuk kelas-kelas yang kelas besar ya, untuk kelas kecil yang nanti baru di akhirnya baru ditanya siapa tokoh dalam cerita tadi. Nah itu bisa jadi misteri ceritanya. Nah kalau begitu anak akan mengikuti terus gitu, supaya tahu siapa tokohnya. Nah itu tadi inspirasi by request tentang bagaimana mengawali cerita yang menarik. Oke, sampai bertemu pada inspirasi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak semua, tetap semangat melayani anak-anak. Amin.